Halo semuanya, pada video kali ini saya mau membahas artikel lagi, dan kali ini artikel tentang sensory play. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke teman-teman, jadi kenapa nih saya mau ngebahas artikel tentang sensory play? Nah itu karena sensory play itu lagi populer ya di kalangan mama-mama saat ini. Dan katanya sensory play itu banyak sekali manfaatnya. Jadi karena itu ya teman-teman, makanya saya mau ngebahas. Dan sekarang kita langsung aja ke artikelnya. Jadi yang pertama, apa sih itu sensory play? Jadi pada artikel dikatakan sensory play berasal dari kata sense dan play. Kata sense lebih sering diartikan sebagai 5 panca indera, yakni indera penglihatan mata, penciuman hidung, pendengaran telinga, peraba kulit, dan perasa atau pengecapan lidah, serta ditambahkan dengan pergerakan yaitu otot dan sendi, dan juga keseimbangan atau vestibular yakni telinga bagian dalam. Sedangkan kata play memiliki arti bermain. Jadi itu ya teman-teman, sensory play itu berasal dari dua kata tadi, sense dan play. Nah, sekarang kita langsung aja ke pengertian sensory play. Jadi, sensory play itu adalah permainan yang mendorong anak-anak untuk menggunakan salah satu indera atau lebih, seperti permainan mengejar cahaya, main tebak suara, main mencium beragam bau, main lompat-lompatan mengikuti garis, main pasir dan air, dan sebagainya. Jadi, metode ini merupakan bagian dari metode Montessori yang pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Dr. Maria Montessori. Metode ini semakin populer diterapkan pada proses belajar balita di rumah, dan salah satu konsep belajar yang paling diminati adalah permainan sensori atau sensory play. Permainan sensori memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Pasalnya, menurut Dr. Maria Montessori, anak adalah sensorial explorer, di mana secara naluriah anak belajar tentang lingkungan sekitarnya melalui panca inderanya. Permainan dalam sensory play ini berguna untuk mendorong anak belajar melakukan observasi, menstimulasi indera, dan membangun hubungan syaraf di otak. Sensory play bisa dimainkan mulai dari anak umur 6 bulan sampai dengan 3 tahun atau lebih. Yang penting untuk diperhatikan dalam memilih permainan ini adalah jangan memaksakan kemampuan anak. Namun ada juga artikel yang mengatakan bahwa ketika bayi sudah berusia 8 bulan, maka perlu ada beberapa milestone yang seharusnya sudah dilakukan, mulai dari kemampuan motorik, berkomunikasi, keterampilan tangan, hingga kekuatannya dalam menggenggam suatu benda. Sejak usia itulah sebisa mungkin anak sudah diperkenalkan dengan sensory play. Perkembangan anak dalam hal belajar juga tidak hanya berasal dari faktor genetik saja, melainkan juga dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Saat stimulus masuk ke dalam otak anak, sistem syaraf kemudian akan memprosesnya dengan menghasilkan sebuah sensasi yang mendorong indera anak bergerak atau respon stimulus. Semakin banyak stimulus yang diberikan, semakin banyak anak akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Tentunya, setiap stimulus akan menghasilkan respon yang berbeda, dan tugas orang tua lah untuk memfasilitasi anak-anaknya mendapatkan banyak pengalaman agar bank data otak semakin beragam. Maka dari itu, sensory play untuk bayi atau anak-anak bukan hanya menyenangkan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk tumbuh kembangnya. Oke teman-teman, jadi itu dia ya tentang sensory play. Jadi sensory play itu sebenarnya permainan atau aktivitas yang melibatkan indera dari anak atau balita, dan itu mempunyai manfaat yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Nah, tadi udah dijelasin ya di artikel kalau perkembangan anak itu nggak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi juga dapat dipengaruhi oleh stimulus. Nah, jadi sensory play ini itu merupakan stimulus yang bisa kita berikan ya ke anak-anak, dan tentunya stimulus ini mempunyai manfaat yang baik ya untuk perkembangan anak. Oke, kita langsung aja ke manfaat sensory play ya. Oke, di sini manfaat yang pertama itu
melatih perkembangan otak. Jadi di artikel dikatakan, semakin banyak informasi atau pengalaman yang diberikan, semakin lengkap dan banyak bank data yang tersimpan. Ketika otak semakin distimulasi, maka akan semakin kokoh. Sebaliknya, jika tidak dilatih, otak akan kurang bekerja. Jadi itu teman-teman ya, sensory play itu bisa melatih perkembangan otak. Oke, kita lanjut teman-teman. Manfaat yang kedua itu melatih regulasi diri. Tujuan yang diharapkan dari sensory play adalah menempatkan anak pada just right state, di mana pada level ini anak lebih tenang dan siap untuk menerima stimulasi. Di sini dikatakan Very Well Family menyebutkan bahwa sensory play memang dapat menenangkan bayi karena membantu mereka mengatur ketidaknyamanan internal seperti kebosanan, kegelisahan, dan lain-lainnya. Atau contoh lain, si kecil tampak tenang setelah waktu mandi, mengempaskan tubuhnya ke kasur, menabrak furniture, atau merangkak dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh di artikel ini maksudnya melatih regulasi diri itu bahwa dengan aktivitas yang diberikan ke bayi itu dapat menenangkan bayi. Misalnya bayinya gelisah, mungkin jadi lebih tenang, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini manfaat yang ketiga itu meningkatkan bonding. Ketika orang tua menemani dan bermain bersama anak, saat itu pula orang tua sedang membangun ikatan batin dan kedekatan bersama buah hati. Oke, jadi teman-teman itu dia manfaat ketiga. Jadi manfaat ketiga itu meningkatkan bonding, karena pastinya kalau kita melakukan metode sensory play ini pasti kita pun menemani anak ya, dan waktu kita menemani anak tentu itu terjadi ikatan batin seperti itu. Kita lanjut, manfaat yang keempat, mendukung perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Dalam laman AIA Malaysia dikatakan bahwa keterampilan halus melibatkan penggunaan otot yang lebih kecil di tangan, jari, dan pergelangan tangan. Di usia yang sangat muda, bayi akan belajar keterampilan motorik dasar seperti bertepuk tangan dan keterampilan motorik kasar seperti berjalan. Jadi melakukan sensory play untuk bayi dapat membantunya belajar dan mempertajam keterampilan motorik halus yang lebih kecil dan koordinasi mata tangan seperti mencubit, menuangkan, atau mengikat tali. Oke, jadi itu teman-teman manfaat keempat ya, karena dalam sensory play itu banyak banget ya permainan yang bisa kita berikan ke bayi, dan itu tentunya dapat mendukung perkembangan motorik kasar dan motorik halus bayi. Kita lanjut manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima itu mendukung perkembangan kognitif. Permainan sensori dapat melatih konsentrasi serta kemampuan berpikir anak yang berguna sebagai bekal untuk persiapan masuk sekolah. Secara tidak langsung, permainan sensori juga melatih anak untuk menganalisa tentang suatu proses yang mereka jalani. Misalnya, ketika berlatih memindahkan air dari teko ke dalam botol, pada prosesnya anak berpikir dan menganalisa bagaimana caranya agar air tidak tumpah saat dipindahkan. Nah, aktivitas ini melatih anak untuk mengasah kemampuan berpikirnya menjadi lebih kritis dan analitis. Kita lanjut, manfaat yang keenam, mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Jadi, ada kata-kata tertentu yang sulit dijelaskan kepada anak. Misalnya lunak, keras, empuk, mengembang, tumpah, dan masih banyak lagi. Kata-kata tersebut maknanya akan lebih mudah dipahami ketika anak mengalaminya langsung. Jadi melalui permainan sensori, anak dapat mengenal kata-kata baru sekaligus memahami maknanya. Misalnya anak belajar kata lengket atau kenyal saat ia bermain jeli. Oke, kita lanjut manfaat yang ketujuh, belajar tentang dunia di sekitarnya. Menurut goodstart.org.au, penggunaan sensory play untuk bayi dapat membantu bayi menyentuh, mencium, dan bermain dengan tekstur di lingkungan sekitarnya dengan berbagai ekspektasi. Ketika bayi mengembangkan kepercayaan dan pemahaman akan tekstur, misalnya dengan menyentuh makanan basah seperti pasta, ini dapat membantu membangun jalur positif di dalam otak bayi untuk mengatakan bahwa aman untuk menyentuh benda tersebut. Yang ke-8, manfaat yang ke-8, melatih kreativitas dan imajinasi. Oke teman-teman, jadi itu ya
manfaat dari sensory play atau permainan sensori. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk perkembangan ya, untuk tumbuh kembang anak. Oke teman-teman, jadi demikian ya yang dikatakan di artikel tentang sensory play, mulai dari asal katanya, pengertian sensory play, hingga manfaat dari sensory play itu. Jadi karena ini banyak sekali manfaatnya, tentu bagus ya teman-teman kalau kita menerapkan metode ini, khususnya bagi mama-mama yang punya anak ya, yang anaknya masih kecil, yang masih pas banget untuk menerapkan metode ini. Dan tadi di artikel sudah dikatakan ya, dalam menerapkan metode ini tuh harus memperhatikan usianya juga. Selain itu di artikel juga dikatakan kalau perkembangan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi juga dapat dipengaruhi oleh stimulasi yang diberikan. Nah, sensory play sendiri itu merupakan salah satu metode ya yang bisa kita gunakan untuk menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Oke teman-teman, jadi demikian ya tentang sensory play ini, banyak manfaatnya dan mengenai bagaimana cara menerapkan atau bagaimana cara kita melakukan permainan sensory play ini, teman-teman bisa googling juga ya, itu banyak banget lah yang udah menerapkan permainan itu, mungkin bisa kita contoh. Dan untuk saya sendiri, saya udah beberapa hari sebelumnya atau yang lalu juga udah saya perkenalkan ke Kanara sih untuk sensory play ini. Itu saya kasih tepung, kasih biji-bijian seperti itu. Dan rencananya saya juga mau bikin video nih DIY sensory play. Kalau videonya udah jadi, teman-teman bisa cek di sini ya. Ya teman-teman, jadi demikian ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah informasi untuk teman-teman di rumah. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Dan kalau teman-teman mau menambahkan, mau sharing, atau mau request, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!